Bab 1936, Khotbah dimulai. Gunung Buzu, tempat suci di dunia manusia. Tempat ini adalah inti dari segel sebelumnya. Setelah segel dunia manusia terangkat, terlalu banyak energi leluhur dari surga dan bumi berkumpul di sini, dan terlalu banyak keberuntungan berkumpul di sini, menyebabkan banyak keluarga dan sekte di dunia manusia berakar di sini. Ketika Julian berkhotbah kali ini, pengadilan surgawi turun tangan, menaklukkan banyak wilayah, dan membangun kuil Tao yang besar. Dalam 200 tahun sejak Julian mulai berkhotbah, jumlah makhluk yang menerima undangan telah meningkat pesat, dan sekarang kuil tersebut menjadi terlalu penuh sesak. Kali ini, dojo dibagi menjadi banyak area inti. Dengan Lingshan sebagai alasnya, ia menyebar dalam bentuk lingkaran. Pegunungan Lingshan yang mengelilingi pusat kuil Tao merupakan area inti, dan tempat ini juga paling dekat dengan jalan sungai Jiangchen. Mereka yang bisa berada di area inti ini adalah orang-orang yang memiliki koneksi, atau beberapa penguasa alam semesta dan leluhur kosmik dari alam semesta lain. Singkatnya, mereka adalah orang-orang yang memiliki koneksi atau orang-orang yang memiliki kekuatan super. Di luar itu, ada beberapa makhluk kuat setingkat leluhur surgawi. Yang kedua adalah semi-leluhur. Yang paling luar adalah beberapa makhluk di tingkat Kaisar Sembilan Langit. Makhluk di bawah alam Kaisar Agung Sembilan Surga tidak memenuhi syarat untuk mendengarkan khotbah Julian. Kuil itu sangat besar dan dapat menampung 1 triliun kehidupan. Di antara semuanya, alam semesta ke-12 menempati mayoritas, dan tempat-tempat lainnya berasal dari alam semesta lain. Itu adalah tempat-tempat yang dibeli dengan harga mahal oleh para penguasa alam semesta lain atau para leluhur alam semesta. Pusat Gunung Buzu. Tempat ini adalah Gunung Suci. Sebuah pilar batu dibangun di puncak gunung. Pilar batu itu menjulang tinggi ke langit, setinggi jutaan meter. Di puncak pilar batu itu, ada sebuah tempat duduk. Tempat ini adalah tempat Julian berkhotbah. Dari sini, Anda dapat melihat seluruh dojo. Banyak tempat duduk didirikan di pegunungan suci di sekitarnya. Setiap tempat duduk berjarak 100 meter agar tidak saling mengganggu. Pada saat ini, gunung-gunung suci ini penuh dengan makhluk hidup. Semua makhluk ini sedang melihat ke area paling sentral, menunggu kemunculan tokoh utama hari ini, Julian. Wus! Pada saat ini, seberkas cahaya jatuh dari langit, mendarat di pilar batu di area tengah, dan berubah menjadi seorang pria berjubah putih. Itu Julian. Dia di sini. Aku benar-benar tidak menyangka akan lahir orang yang sangat kuat di alam semesta ke-12. Sebelumnya, di alam semesta pertama, di papan catur langit dan bumi, Julian berubah menjadi 49 dan mengalahkan leluhur kosmik dari banyak alam semesta, dan bahkan mengalahkan penguasa semua leluhur. Ya, dia bahkan menahan serangan dari penguasa ke-8 yang kuat. Begitu Julian muncul, dojo menjadi gelisah dengan diskusi dan sorak-sorai yang terus-menerus. Julian berdiri di pilar batu di area tengah. Dia menghadap ke satu arah, tetapi dia ahli dalam segala hal. Dia menggunakan cara-cara ajaib, sehingga orang-orang di belakangnya pun hanya bisa melihat sisi depannya. Meskipun dia melihat ke satu arah, dia sebenarnya mengawasi 4 arah. Melihat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di gunung suci di sekitarnya, rasa bangga muncul dalam hatinya. Siapakah yang menyangka bahwa dia, seorang manusia biasa di masa lalu, mampu berkultivasi hingga tingkat seperti itu? Di area paling tengah Lingshan, di posisi paling depan, seorang wanita berpakaian hijau duduk bersila di kursinya. Dia sangat cantik dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia menatap Julian yang muncul di pilar batu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Siapakah yang menyangka bahwa pemuda yang dibimbingnya di awal telah tumbuh hingga tingkat seperti itu tanpa seorang pun menyadarinya? Ini Zuzu. Dia tinggal di istana peri peninggalan Jinghong. Setelah Julian memperoleh istana peri, dia terus membantu dan membimbing Julian. Dia merasa bingung ketika memikirkan masa lalunya. Julian juga melihat Zuzu pada saat pertama. Tatapan mata bertemu. Zuzu tidak dapat menahan diri untuk berdiri. Dia membuka mulutnya untuk menyambut mereka, tetapi ada terlalu banyak makhluk hidup di kuil Tao, dan suara-suara yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, menenggelamkan suaranya. Julian hanya tersenyum pada Zuzu. Seketika itu juga dia mengangkat tangannya dan menekan sedikit ke bawah. Kuil yang tadinya berisik dan ramai menjadi sunyi pada saat pertama. Kuil yang dihuni triliunan jiwa itu pun menjadi sunyi dalam sekejap, begitu sunyi hingga sedikit menakutkan. Setiap orang. Julian berbicara dengan keras, suaranya bergema di seluruh dojo. Selamat datang semua rekan Taois di alam semesta ke-12, selamat datang semua rekan Taois untuk mendengarkan ceramah saya kali ini. Kali ini saya terutama akan menjelaskan hakikat Tao, perubahan Tao, dan terutama menjelaskan cara menerobos ekstrim Tao dan mengolah kekuatan alam semesta. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin menjadi gila. Julian, Julian. Terdengar sorak-sorai dan teriakan terus-menerus. Perubahan Tao, menerobos batas Tao, dan mengolah kekuatan alam semesta. Seberapa gila ini? Kekuatan kosmik adalah kekuatan yang diimpikan semua pendeta. Terlebih lagi, setiap alam semesta dibatasi oleh dewa leluhur kosmik. Begitu alam semesta mencapai batasnya, bahkan jika seseorang telah mengembangkan kekuatan kosmik, ia tidak dapat menjadi dewa leluhur alam semesta. Sekarang,
Kecuali beberapa alam semesta terkemuka yang telah melahirkan 9 dewa leluhur kosmik, kuota di alam semesta lain belum penuh. Di 12 alam semesta, ada banyak sekali orang kuat yang berada di puncak tingkat leluhur surgawi, tetapi hanya sedikit yang telah mengolah kekuatan alam semesta. Sekarang Julian akan menjelaskan cara mengolah kekuatan alam semesta. Bagaimana ini tidak membuat orang bersemangat dan gila. Beberapa pria kuat di puncak tingkat leluhur surgawi bahkan berdiri dengan penuh semangat. Orang-orang kuat di puncak level leluhur surgawi ini semuanya berasal dari alam semesta lain. Untuk menjadi dewa leluhur alam semesta, mereka berpikir keras dan berusaha keras untuk mendapatkan pencerahan, tetapi setelah waktu yang lama, tidak ada kemajuan. Sekarang Julian akan mengajari mereka cara mengolah kekuatan kosmik, dan jantung mereka hampir melompat keluar dari dada karena kegembiraan. Julian mengangkat tangannya dan menekannya ke bawah lagi. Dojo yang berisik dan ramai menjadi sunyi kembali. Ribuan mata tertuju pada Julian. Julian perlahan duduk dan bersila di pilar batu. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan dengan kekuatan besar, dia meraih jejak segel Dao di dunia. Dunia ini berisi semua jenis Tao. Julian mengambil jejak segel Tao. Segel Tao ini berisi banyak Tao, tetapi Julian memisahkan dan membedakannya, hanya menyisakan segel satu Tao. Semua mata tertuju pada Julian. Mereka menatapnya dengan saksama, takut kehilangan satu detail pun. Di telapak tangan Julian, hanya ada satu segel Dao yang tersisa. Tao ini adalah Tao yang sangat umum di alam semesta, tetapi ini adalah Tao yang paling penting untuk membangun semua hal di alam semesta. Ini adalah jalur api. Biarkan saya menjelaskannya dengan satu cara. Suara Julian bergema. Jika kamu dapat memahami penjelasanku, maka tidak peduli jalan mana yang kamu tempuh, kamu dapat mengolah kekuatan alam semesta. Ini adalah segel Dao. Bagi seorang kultivator, ini sangat sederhana dan mudah dipahami. Namun, untuk penjelasan yang lebih rinci, sekarang saya akan menguraikan segel Dao ini ke dalam bentuknya yang paling sederhana dan paling primitif. Segel Dao di tangan Julian berubah, dan dalam sekejap berubah menjadi segel Dao api yang paling sederhana dan paling primitif. Ini adalah segel Tao, dan juga semacam teks. Jenis tulisan ini adalah yang paling sederhana dan primitif. Ini adalah segel Dao yang paling sederhana dan paling primitif. Bahkan makhluk yang telah memasuki jalan ilahi dapat memahami dan memahaminya. Sekarang saya akan mulai dengan segel Dao yang paling sederhana dan paling primitif ini, menafsirkannya satu persatu, mengubahnya satu persatu, hingga berubah menjadi kekuatan alam semesta. Suara Julian bergema di seluruh dojo. Semua makhluk hidup memperhatikan dengan saksama setiap gerakan Julian. Bab 1937, Dao tertinggi. Karakter api yang paling primitif muncul di tangan Julian. Teks jenis ini adalah bagian dari api. Dapat dikatakan itu adalah molekul api. Satu melahirkan dua melahirkan tiga melahirkan Tao, Tao melahirkan segalanya. Julian mulai menjelaskan. Saat menjelaskan, tanda api di telapak tangannya juga mengalami beberapa perubahan paling sederhana, dari yang sederhana menjadi rumit. Meskipun rumit, makhluk hidup manapun yang telah memasuki alam dewa dapat memahami perubahan ini. Segala sesuatu di dunia ini terbentuk dari berbagai macam cara surga. Semua berbagai macam cara surga itu tidak tergantikan. Tanpa salah satu dari mereka, dunia akan kacau balau, dan aturan-aturan dunia akan runtuh. Dalam berbagai macam cara surga, engkau ada di dalam diriku, dan aku ada di dalam dirimu. Jika satu jalan bersih, semua jalan akan bersih. Begitu Anda menguasai satu jalur, Anda akan segera mampu memahami jalur lainnya. Hakikat Tao adalah prasasti yang paling sederhana, tanda yang paling sederhana. Prasasti yang paling sederhana dan tanda yang paling sederhana terus berubah dan berkembang, dan kemudian dapat berkembang menjadi Tao yang lengkap. Ketika Tao ditafsirkan secara ekstrim, ia tidak dapat lagi ditafsirkan. Tampaknya ia telah mencapai akhir, tetapi kenyataannya tidak. Tao dapat ditembus. Sementara Julian menjelaskan, tanda api di tangannya terus berubah dan bekerja. Dari sekadar prasasti dan tanda di awal, kini telah menjelma menjadi jalan kebakaran seutuhnya. Jalan api mengandung tanda dan aturan yang tak terhitung jumlahnya, dan semua tanda dan aturan ini berevolusi dari tanda yang paling sederhana. Berikutnya, kuncinya. Suara Julian bergema. Di telapak tangannya, jalur api yang lengkap telah terbentuk. Jalur api mengalir di tangannya. Pada saat ini, ia tampaknya telah menjadi penguasa api. Segala sesuatu yang berhubungan dengan api di dunia berada di bawah kendalinya. Pada saat ini, jalur api di telapak tangannya mulai mengalami perubahan aneh. Perubahan ini berlangsung sangat cepat, hampir selesai dalam sekejap. Beberapa leluhur yang kuat di alam semesta melihat sebuah petunjuk. Setelah merasakan perubahan dalam jalur api, mereka tampaknya memiliki sedikit pemahaman dan berpikir keras tentang perubahan jalur api tersebut. Namun, beberapa orang kuat di puncak tingkat leluhur surgawi kebingungan ketika Dao api berubah, dan mereka tidak bereaksi sampai perubahan itu terjadi. Jalur api di telapak tangan Julian telah memancarkan kekuatan kosmik. Ini sungguh menakjubkan. Seni api yang paling sederhana dan paling mendasar sebenarnya dapat menunjukkan kekuatan alam semesta. Kekuatan magis atau teknik rahasia macam apa ini? Banyak orang kuat tercengang, menatap Julian di tengah dojo dengan takjub. Penjelasan Julian belum berakhir.
Dia terus menjelaskan dan menafsirkan perubahan dalam Dao Api. Setelah Dao Api menafsirkan kekuatan alam semesta, ia terus berevolusi dan berubah, tetapi perubahan ini terlalu ajaib. Aturan api dan prasasti api berubah ratusan juta kali setiap detik. Hanya beberapa dewa leluhur alam semesta yang dapat mengimbangi kecepatan perubahan jalan api. Beberapa orang kuat tingkat dewa leluhur hanya dapat merasakan bahwa kekuatan yang dipancarkan oleh tanda aturan di tangan Julian meningkat setiap detik. Tak lama kemudian, Dao Api telah berevolusi menjadi kekuatan kosmik tingkat kedua. Berikutnya, adalah level ketiga. Penjelasan Julian berhenti di sini. Karena pemahamannya terhadap segudang hukum alam semesta baru mencapai tingkat ketiga alam semesta, dan belum mencapai tingkat keempat. Namun, ia telah memahami hakikat Tao. Sekarang, selama ia berkonsentrasi pada penelitian dan latihan dengan tekun, cepat atau lambat ia akan dapat mencapai tingkat ke-9 alam semesta. Di area inti dojo, banyak orang kuat tercengang ketika mereka melihat Julian menyimpulkan Tao lengkap dari tanda Tao dan menunjukkan kekuatan kosmik rangkap 3. Terutama para leluhur kosmik itu. Jadi begitulah adanya. Sepertinya kita telah berada di jalur kultivasi yang salah. Tidak ada yang benar atau salah. Prosesnya berbeda, tetapi tujuannya sama. Hanya saja Julian telah membuka jalur kultivasi tercepat dan tersingkat. Banyak dewa leluhur alam semesta juga berkomunikasi satu sama lain. Menurut ajaran Julian, mereka telah banyak berlatih kali ini, yang lebih baik daripada berlatih dalam pengasingan selama kurun waktu yang tak terhitung banyaknya. Orang-orang kuat di tingkat dewa leluhur juga memperoleh banyak hal. Mereka memahami perubahan dalam Tao yang paling mendasar. Sekarang selama mereka menguasai hukum ini, secara teoritis, Tao apapun dapat menyimpulkan kekuatan alam semesta. Guru, mohon jelaskan tentang Dao kekacauan. Seorang wanita cantik dan seksi di area inti dojo berbicara. Dia adalah Estina dari alam semesta pertama. Penjelasan Julian memberinya banyak wawasan. Dia adalah dewa leluhur alam semesta tingkat 8. Dia dapat memahami ini dengan mudah, tetapi yang paling ingin dia pelajari adalah cara kekacauan tertinggi. Hal yang sama berlaku bagi leluhur kosmik lainnya. Yang paling ingin mereka pelajari adalah kekacauan. Karena Julian adalah orang yang mempraktikkan Dao kekacauan. Kekacauan. Ekspresi Julian menjadi bingung. Hingga saat ini, dia masih belum mengetahui apa itu Chaos Dao. Dia hanya tahu bahwa setelah memahami semua jalan surga dan menafsirkan semua jalan itu menjadi kekuatan alam semesta, lalu memadukan pemahaman tersebut ke dalam caranya sendiri, maka kekuatannya sendiri akan meningkat. Dia memejamkan mata dan berpikir lama. Ada prasyarat untuk mempraktikkan Chaos Dao, yaitu, pertama-tama Anda harus mempraktikkan sebab akibat yang krusial dan 5 Dao besar, lalu mempraktikkan Dark Dao, menghancurkan segel Dao yang telah Anda latih, membiarkan kekuatan Dao menyatu satu sama lain, lalu bekerja sama dengan hati alam semesta. Jantung alam semesta merupakan prototipe alam semesta, dan berisi aturan serta jejak paling primitif dari berbagai hukum alam semesta. Beberapa kekuatan segel Dao utama ditambah dengan kekuatan jantung alam semesta, digabungkan menjadi satu, inilah Chaos Dao awal. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Chaos Dao, Anda harus terus-menerus memahami berbagai Dao langit dan bumi, serta menafsirkan perubahan masing-masing Dao secara ekstrim. Julian mulai menjelaskan. Dia bukan pembohong. Setelah berpikir mendalam, dia menceritakan jalan lahirnya Chaos Dao. Beginilah Chaos Dao-nya lahir. Dia juga menduga bahwa Dao kekacauan merupakan gabungan semua Dao di surga, dan jika menguasai semuanya, maka terjadilah kekacauan. Namun, mengingat keterbatasan langit dan bumi, mustahil untuk menguasai segalanya. Sekalipun seseorang telah menguasainya, ia tidak akan dapat mengolah beberapa segel Dao utama karena langit dan bumi itu terbatas. Berbicara mengenai hal ini, Julian sedikit linglung. Bagaimana alam semesta lahir? Mengapa jalan surga itu ada? Mengapa jalan surga itu memiliki keterbatasan? Apakah jalan surga benar-benar diciptakan oleh suatu makhluk super kuat untuk mengekang banyak makhluk hidup? Seperti kata pepatah, semakin kuat kekuatanmu dan semakin tinggi alammu, semakin berat sebelah pemahamanmu tentang alam semesta, dan semakin kau akan merasa bahwa ada keberadaan yang sangat misterius di balik semua ini. Julian sudah sangat kuat, hampir berdiri di puncak 12 alam semesta, tetapi ini masih belum diketahui dan menjadi misteri baginya. Setelah mendengar tentang metode mempraktikkan jalan kekacauan, makhluk kuat lainnya di alam semesta sedikit menggelengkan kepala dan melepaskan gagasan untuk mempraktikkan jalan kekacauan. Karena mustahil orang lain berhasil dalam kultivasi. Adapun 5 jalan besar saja, hampir tidak ada orang di dunia yang dapat mengolah semuanya. Lalu ada sebab dan akibat yang misterius. Dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang seseorang yang telah mengolah sebab dan akibat. Lalu ada jalan gelap. Bagaimana makhluk-makhluk di dunia terang dapat mengolah jalan gelap? Bab 1938, Memasuki Dunia Gelap. Julian menjelaskan Dao kekacauan. Apa yang dijelaskannya belum tentu benar, karena ini adalah jalan yang belum pernah dijalani oleh siapapun. Semua ini disimpulkan oleh Dun Yi. Apa yang dijelaskannya adalah apa yang sekarang dipahaminya. Khotbah ini berlangsung sangat singkat, tetapi Julian menafsirkan esensi Tao dan proses evolusi Tao, dan akhirnya menafsirkannya secara ekstrim dan melahirkan kekuatan alam semesta.
Bahkan Dewa Leluhur alam semesta harus menghabiskan waktu lama untuk mempelajarinya. Khotbah ini berakhir di sini. Julian berdiri perlahan, dan berkata dengan suara lantang, apakah kamu dapat memahaminya, dan seberapa banyak yang dapat kamu pahami, tergantung pada keberuntunganmu. Kamu dapat mundur di sini untuk sementara waktu, atau kamu dapat pergi dan kembali ke sektemu sendiri untuk mundur. Julian berkata demikian, dan jasadnya pun lenyap dari tempatnya. Dia sudah pergi, tetapi tidak ada seorang pun yang meninggalkan tempat kejadian. Banyak makhluk hidup duduk bersila di kursi mereka, memejamkan mata, dan serius memahami apa yang dikatakan Julian. Mereka semua menafsirkan dan menghitung, dimulai dari prasasti dan tanda yang paling sederhana, dan secara bertahap menyempurnakannya dengan cara mereka sendiri. Dalam sekejap mata, 300 tahun telah berlalu sejak Julian mulai berkhotbah. Selama 300 tahun ini, beberapa makhluk di dojo Gunung Buzu telah pergi. Mereka yang pergi adalah mereka yang tidak memperoleh apapun, sementara beberapa yang kuat memiliki beberapa wawasan dan enggan untuk pergi. Karena Julian meninggalkan interpretasinya tentang Tao di sini. Dao ini mengandung kekuatan kosmik 3 kali lipat, yang menjadi objek studi dan pemahaman mereka. Ras manusia, gerbang selatan surga. Julian duduk di depan gerbang surga selatan, menatap awan-awan di depannya. Melalui awan-awan itu, ia melihat gunung-gunung dan sungai-sungai yang indah di dunia suci umat manusia. Apa yang sedang kamu pikirkan? Sebuah suara datang. Kemudian, seorang wanita cantik bergaun hitam datang dan duduk di samping Julian. Dia juga melihat ke kejauhan. Julian menghela napas dan berkata, saya sedang mengingat kembali hidup saya. Saya telah berlatih sampai hari ini. Sudah lama sekali. Saya merasa sangat melamun. Saya selalu merasa bahwa ini adalah mimpi. Ketika saya bangun, semuanya akan hilang. Apa yang sedang kamu pikirkan? Laura tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat, dan berkata, mengapa kamu memikirkan semua omong kosong ini? Sekarang semuanya baik-baik saja, mari kita pergi ke dunia gelap. Apakah kamu tidak ingin mengetahui beberapa informasi tentang Dunyi? Dunyi telah muncul di dunia gelap sebelumnya, jadi dia pasti telah meninggalkan banyak petunjuk, dan... Dia mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, dunia gelap tidak sebanding dengan 12 alam semesta. Mungkin kamu tak terkalahkan di 12 alam semesta, tetapi ada terlalu banyak orang kuat di dunia gelap. Hanya di dunia gelap kamu dapat bertemu lawan yang lebih kuat. Yang lebih penting, Dark Heavenly Dao terlalu stabil. Ia tidak sebanding dengan Heavenly Dao dari 12 alam semesta. Bahkan Dewa Leluhur alam semesta tidak dapat menghancurkan dunia gelap dalam skala besar. Di alam semesta ke-12, satu Dewa Leluhur alam semesta sudah cukup untuk menghancurkan seluruh alam semesta. Berbicara tentang Dunyi, Julian menjadi tertarik. Dia berdiri, meregangkan otot-ototnya, dan bergumam, ya, sekarang tidak ada yang bisa kulakukan di alam semesta ke-12 untuk saat ini. Sudah waktunya pergi ke dunia gelap dan mencari tahu berita tentang Dunyi dan mencari Jinghong. Sebelumnya, Julian dan Jinghong pergi ke dunia gelap bersama-sama dan memasuki istana yang ditinggalkan oleh Dunyi. Jinghong mempelajari banyak informasi di istana. Kemudian, ketika Jinghong bertarung dengan Hakim Surga, dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin pergi ke dunia gelap dan mengikuti jejak Dunyi. Jinghong pasti tahu sesuatu. Hanya dengan menemukan Jinghong, Julian dapat mengenal Dunyi lebih baik. Laura berdiri dan bertanya, kapan kita pergi ke dunia gelap? Julian berkata, tidak ada yang perlu saya jelaskan tentang alam semesta ke-12. Mari kita lanjutkan sekarang tanpa menunda lagi. Oke. Laura tidak ragu-ragu dan melambaikan tangannya, membuka jalan antara dunia terang dan dunia gelap dengan kekuatan yang dahsyat. Sebuah portal ilusi muncul di hadapan mereka berdua. Julian dan Laura memasuki portal ilusi tanpa ragu-ragu. Portal ilusi itu menghilang, dan kedua orang itu juga menghilang dari tempat ini. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah berada di pinggiran dunia gelap. Julian telah berkali-kali ke dunia gelap, tetapi hampir setiap kali dia berada di pinggiran, dan hanya sekali dia masuk sedikit lebih dalam. Daerah luar dipenuhi kabut hitam. Kabut hitam itu mengandung kekuatan gelap yang mengerikan. Semakin dalam Anda masuk, semakin mengerikan kekuatan gelap itu. Kekuatan gelap itu memiliki efek pengekangan pada makhluk-makhluk di dunia terang. Tao dari 12 alam semesta akan dilemahkan di dunia gelap dan akan ditekan oleh Tao surgawi yang gelap. Meskipun dunia gelap sangat aneh, Julian juga telah mempraktikkan jalan kegelapan, dan kekuatan kegelapan tidak banyak berpengaruh padanya. Mereka berdua berjalan menembus kabut hitam. Itu benar. Julian bertanya, Laura, kamu sudah lama berada di dunia gelap, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang dunia gelap? Dunia gelap itu seperti apa, dan apa hubungannya dengan 12 alam semesta? Laura sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak mengerti hal ini. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, kamu adalah makhluk dari alam semesta ke-12, dan sekarang kamu adalah orang terkuat di alam semesta ke-12, dan salah satu orang terkuat di 12 alam semesta. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang 12 alam semesta? Pertanyaan Laura membuat Julian bingung. Meskipun dia telah mencapai puncak kultivasi dan memahami hakikat Tao, pemahamannya terhadap Tao dapat dikatakan telah mencapai titik ekstrim, tetapi dia benar-benar tidak memahami alam semesta ke-12, tidak memahami ke-12 alam semesta.
Satu-satunya hal yang diketahuinya adalah bahwa alam semesta diciptakan oleh jantung alam semesta. Jantung alam semesta lahir dalam kekacauan. Namun mengapa jantung kekacauan lahir di tengah kekacauan? Kekuatan magis macam apa yang ada di tengah kekacauan yang dapat melahirkan jantung semesta? Jantung semesta yang mungil ini berisi prasasti dan jejak asli semua Tao. Prasasti dan tanda ini terus bermutasi dan akhirnya lahirlah alam semesta yang kuat. Laura melanjutkan, seperti kamu tidak mengerti 12 alam semesta, dan aku juga tidak mengerti dunia gelap. Mengenai hubungan antara 12 alam semesta dan dunia gelap, aku bahkan tidak tahu lebih banyak tentang itu, tapi... Laura sedikit ragu saat mengatakan ini. Julian bertanya, tapi apa? Laura berpikir sejenak dan berkata, namun, dari apa yang saya pahami, dunia gelap jauh lebih misterius dan kompleks daripada 12 alam semesta. Di bagian terdalam dunia gelap, tampaknya ada beberapa rahasia yang tidak diketahui yang terkubur. Saya juga mengetahui bahwa di bagian terdalam dunia gelap, terdapat sebuah tempat aneh. Konon, dengan pergi ke tempat aneh ini, kita dapat memahami hakikat dunia gelap dan mengapa materi gelap lahir. Materi gelap. Julian sedikit tertegun. Laura menjelaskan, materi gelap adalah kekuatan unik di dunia gelap. Semua roh jahat membutuhkan materi gelap jika mereka ingin menjadi lebih kuat, karena tidak ada jalan bagi dunia terang di dunia gelap. Mereka hanya perlu menyerap cukup banyak materi gelap untuk menjadi lebih kuat. Tidak mungkin. Julian sedikit mengernyit. Sejauh pengetahuannya, ada jalan gelap di dunia gelap, dan prasasti kutukan berasal dari dunia gelap. Setelah prasasti kutukan muncul di alam semesta ke-11, prasasti itu berevolusi menjadi jalan kutukan. Jika tidak ada Tao di dunia gelap, lalu apa arti kutukan ini di dunia gelap? Julian benar-benar menjadi semakin tidak berpengetahuan tentang dunia gelap, jadi dia memanfaatkan fakta bahwa ada penguasa gelap yang kuat di sisinya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam benaknya. Jika tidak ada Tao di dunia gelap, lalu bagaimana kita bisa menafsirkan kekuatan alam semesta? Jika kita menyerap materi gelap, kekuatan kita sendiri dapat berevolusi menjadi kekuatan alam semesta. Bab 1939, Dunia Gelap yang Berbeda. Julian mempraktikkan jalan kegelapan, dan jalan kegelapan juga berubah. Tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatan kegelapan hanya dengan menyerap kekuatan kegelapan. Jadi, dia agak bingung. Laura berpikir sejenak dan berkata, biar ku beritahu ini. Dunia gelap berbeda dari 12 alam semesta. Di dunia gelap, memang tidak ada Tao. Namun, jika segala sesuatu di dunia gelap ditempatkan di alam semesta ke-12, maka dapat diubah menjadi Tao yang sesuai. Oh. Julian menjadi tertarik. Laura melanjutkan penjelasannya, mengenai teknik kutukan. Setelah saya menyaksikan teknik kutukanmu yang terkenal, saya mulai mempraktikkan kekuatan gelap. Di dunia gelap, teknik kutukan hanyalah keterampilan mental, tetapi di alam semesta ke-12, teknik ini telah berevolusi menjadi cara kutukan. Mengapa demikian? Tanya Julian. Laura menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kau bertanya padaku, siapa yang harus kutanyai? Mungkin 12 alam semesta di dunia luar adalah ilusi, semuanya diciptakan oleh aturan prasasti. Hanya dunia gelap yang nyata. Mendengar ini, Julian sedikit tertegun. Perkataan Laura tampaknya telah menyentuh hati Julian. Dia teringat sebuah kalimat yang pernah ditinggalkan Dun Yi. 1 melahirkan 2, 2 melahirkan 3, 3 melahirkan semua hal melahirkan Tao, dan akhir dari Tao adalah ketiadaan. Julian bergumam pada dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan Dun Yi. Dun Yi muncul di kota kematian dan keheningan, dan dia meninggalkan banyak pesan. Dikatakan bahwa dia meninggalkan semua ini sebagai petunjuk bagi Julian. Jika Julian dapat memahami dan menghayati semua ini, dia akan dapat mengikuti jejak Dun Yi dan menemukan kebenaran. Kebenaran. Apa kebenarannya? Julian bergumam. Mungkinkah dunia gelap adalah dunia yang paling nyata, dan 12 alam semesta di luar sana semuanya adalah ilusi dan tidak ada? Semuanya adalah aturan, dan berasal dari prasasti. Seluruh dunia ini ilusi, hanya jiwa yang nyata. Julian berpikir keras. Sebab, saat ia mencapai tahap ketiga dari keadaan kebebasan, di matanya, segala sesuatu di dunia dapat diatur, segala sesuatu dapat diubah menjadi aturan, dan aturan dapat diubah menjadi segalanya. Satu-satunya hal yang tidak dapat diubah oleh aturan adalah jiwa makhluk hidup. Apa yang kau gumamkan? Omong kosong. Apa maksudmu ujung jalan adalah kehampaan? Laura di samping bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak ada apa-apa. Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak memikirkannya lagi, tetapi dia merasa bahwa dia hampir memahami arti kata-kata Dun Yi. Dia merasa bahwa dia akan segera mencapai puncak Tao dan memahami makna hakiki dari 12 alam semesta. Pada saat itu, dia akan benar-benar dapat mengikuti jejak Dun Yi dan mempelajari kebenaran yang ditinggalkan oleh Dun Yi. Julian tidak banyak berpikir. Keduanya dengan cepat melewati kabut hitam. Kecepatan mereka begitu cepat sehingga mereka melewati kabut hitam hampir dalam sekejap dan muncul di kedalaman dunia yang gelap. Sebenarnya ini tidak dapat dianggap sebagai kedalaman dunia yang gelap, ini hanya sekadar melewati kabut hitam. Kabut hitam hanyalah bagian terluar dari dunia gelap.
Setelah melewati kabut hitam, area yang muncul tidak berbeda dengan area 12 alam semesta, dan memiliki semua yang seharusnya ada di surga dan bumi. Ada tanaman, batu, gunung, tanah, dan sungai. Dunia gelap memiliki segala sesuatu yang ada di 12 alam semesta di luar. Setelah melewati kabut hitam, Julian berdiri di puncak gunung. Dia melihat ke depan. Dia pergi untuk merasakannya. Berdasarkan persepsinya, ia menemukan bahwa segala sesuatu di dunia kegelapan tidak dapat diatur dan tidak dapat ditafsirkan sebagai jejak hukum. Dia memandang Laura di sampingnya. Laura juga tidak mampu mengubah hukum, dan dia juga tidak mampu menjelaskan hukum dan menggunakan perubahan hukum untuk memahami pengalaman hidup Laura. Di alam semesta ke-12, segalanya dapat diatur. Setelah mengetahui ini, Julian sedikit mengernyit. Ada apa? Apa yang sedang kamu pikirkan? Laura di sampingnya bertanya. Tidak ada apa-apa. Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut karena terlalu sulit untuk dijelaskan. Ini adalah wilayah dunia gelap. Laura melihat ke arah pegunungan dan sungai di depan dan berkata, wilayah terluar dengan kabut hitam hanya dapat dianggap sebagai pinggiran luar dunia gelap. Di dalam kabut hitam, hanya ada beberapa roh jahat yang belum membudidayakan tubuh baru. Mereka bukanlah makhluk nyata dari dunia gelap. Yang Anda temui setelah memasuki wilayah ini adalah makhluk nyata dari dunia gelap. Oh benar, Julian bertanya, satu-satunya cara agar makhluk-makhluk di dunia gelap bisa lahir adalah dengan 12 makhluk kosmik mati, dan jiwa mereka memasuki dunia gelap, mulai berkultivasi, dan berkultivasi menjadi tubuh fisik. Hanya dengan cara ini mereka bisa menjadi makhluk di dunia gelap. Tidak sepenuhnya. Laura menjelaskan, ini hanyalah salah satu cara makhluk gelap untuk lahir. Makhluk di dunia gelap juga dapat bereproduksi secara normal, dan yang kuat di dunia gelap juga dapat bereinkarnasi, dan bahkan dapat memilih untuk bereinkarnasi ke dunia gelap atau 12 alam semesta di dunia luar. Mendengar ini, Julian teringat sesuatu dan bertanya, bisakah makhluk-makhluk di 12 alam semesta luar juga bereinkarnasi ke dunia gelap? Laura menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu hal ini karena dia tidak pernah bereinkarnasi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, aku tahu kamu sedang memikirkan kakak ke-8 lagi. Kamu tidak bisa merasakan aura kakak ke-8 di dunia luar, jadi kamu pikir dia telah bereinkarnasi ke dunia gelap. Padahal, ini juga mungkin. Julian berkata, saya berharap Sarah telah bereinkarnasi ke dunia gelap, sehingga saya dapat mencarinya. Dengan tingkat kultivasi dan pencapaian saya saat ini, saya seharusnya dapat menemukan Sarah. Setelah mengatakan itu, dia mulai mencoba menemukan Sarah. Dia akrab dengan nafas Sarah dan mengetahui nafas jiwanya. Kesadaran ilahinya menyebar dan mulai merayap ke kedalaman dunia yang gelap. Kemanapun ia lewat, semua makhluk hidup terpengaruh oleh kesadaran ilahinya. Indra ketuhanan terus menyebar dan segera mencapai bagian terdalam dari dunia gelap. Ketika indra ketuhanannya muncul di bagian terdalam dari dunia gelap, ia menemukan bahwa ada banyak area di mana indra ketuhanannya tidak dapat menembusnya. Dan ada banyak area seperti itu. Beberapa di antaranya adalah tradisi kuno. Beberapa adalah negara kuat. Ada juga beberapa daerah yang dibatasi kehidupannya. Ada pula wilayah kekuasaan beberapa raja yang berkuasa. Singkatnya, ada terlalu banyak area yang tidak dapat dirasakan oleh indra ketuhanan Julian. Dalam jangkauan indra spiritualnya, tidak ada jejak jiwa Sarah. Dia menyerah untuk sementara. Laura tahu bahwa kesadaran ilahi Julian telah bocor, jadi dia berkata, dunia gelap terlalu misterius. Sejauh yang saya tahu, dunia gelap lahir jauh lebih awal daripada alam semesta pertama. Selama kurun waktu yang panjang ini, terlalu banyak orang kuat lahir di dunia gelap, dan terlalu banyak area yang tidak diketahui muncul. Dengan kekuatanmu saat ini, kesadaran ilahimu tidak dapat sepenuhnya menutupi dunia gelap. Julian berkata tanpa daya, aku hanya bisa mencari dengan perlahan. Sarah berkata sebelum reinkarnasi bahwa selama aku memiliki takdir dengannya, kita akan bertemu cepat atau lambat. Aku telah berlatih karma, aku mengerti karma, Sarah dan aku telah terjerat dalam karma untuk waktu yang lama, dan kita akan bertemu cepat atau lambat. Baiklah, sudahlah, jangan bahas ini lagi. Aku akan membawamu ke wilayahku. Laura mengulurkan tangan untuk meraih tangan Julian, dan dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya, melesat menuju bagian terdalam dari dunia gelap dengan kecepatan yang sangat cepat. Bab 1940, 9 langit dan 10 bumi. Tak lama kemudian, mereka muncul di wilayah Laura. Laura telah berjuang di dunia gelap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bersama dengan Arul, dia telah mendirikan kerajaan dan menaklukkan banyak raja gelap. Julian, ini wilayahku. Wilayahku terletak di dunia bawah tanah yang gelap. Dunia bawah. Julian sedikit tertegun. Laura menjelaskan sambil tersenyum, kamu mungkin belum pernah ke bagian terdalam dari dunia gelap, dan kamu mungkin tidak tahu banyak tentangnya. Sekarang aku akan memberitahumu secara kasar struktur dunia gelap. Julian mengangguk sedikit dan mendengarkan dengan saksama. Laura berkata, dunia gelap terbagi menjadi banyak wilayah, dan pembagian terperincinya adalah 9 langit dan 10 bumi. Masing-masing dari 9 langit dan 10 bumi ini memiliki seorang raja yang kuat, dan raja-raja ini mengelola makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia gelap. Dunia bawah adalah salah satu dari 10 alam. Di dunia bawah,
ada banyak sekali makhluk gelap, banyak di antaranya adalah raja yang kuat. Aku belum menghitungnya secara rinci, tetapi semua makhluk di dunia bawah berada di bawah kendali Arul dan aku. Butuh waktu yang lama bagi Arul dan aku untuk menaklukkan banyak kekuatan di dunia bawah dan menjadi penguasa dunia bawah. Dan di dunia bawah, Arul dan aku adalah yang terkuat. Julian mendengarkan dengan saksama. Sebelumnya, ia hanya memiliki pemahaman awal tentang dunia gelap. Ia mengetahui bahwa area dunia gelap itu sangat luas, dan itu seharusnya merupakan penjumlahan dari 12 alam semesta. Karena semakin banyak alam semesta yang lahir di dunia luar, area dunia gelap akan bertambah. Dia juga tahu bahwa dunia gelap itu dipenuhi oleh orang-orang kuat. Hal ini karena, sebelum lahirnya alam semesta ke-9 di dunia luar, telah terjadi kekacauan besar di dunia gelap, dan selama kekacauan besar ini, Dunyi berperang melawan 300 raja tingkat 9. Dari sini kita bisa melihat betapa mengerikannya orang-orang kuat di dunia ke-8. Di antara 12 alam semesta di dunia luar, orang yang telah mencapai tingkat ke-9 dewa leluhur alam semesta adalah dewa semua leluhur. Namun di dunia yang gelap, ada 300 orang yang bergabung dalam pertempuran sekaligus. Betapa mengerikannya itu. Berapa banyak orang kuat yang ada di 9 langit dan 10 bumi? Tanya Julian. Dia benar-benar ingin tahu berapa banyak orang kuat yang ada di dunia gelap saat ini. Laura berkata, orang-orang kuat di 10 negeri itu hampir sama. Mereka yang menguasai 10 negeri itu hampir semuanya berada di sekitar raja tingkat 8. Mungkin ada raja tingkat 9 yang tersembunyi di 10 negeri itu, tetapi saya tidak tahu. Yang terkuat adalah raja tingkat 9. Di beberapa tempat di wilayah 9 surga, terdapat raja 9 lipat. Namun, dari apa yang telah kupelajari, hanya ada beberapa raja 9 lipat yang masih tercatat dalam buku-buku kuno dan dikenal oleh makhluk-makhluk di dunia gelap. Hanya ada sekitar 4 atau 5 dari mereka. Beberapa raja ini adalah penguasa sejati dunia gelap, yang memimpin 9 surga dan 10 bumi. Dan dunia bawah tempatku berada perlu memberi penghormatan kepada kekuatan-kekuatan besar di beberapa wilayah 9 surga. Jika kau tidak memberi penghormatan, kau akan mendapat masalah. Julian mendengarkan dengan saksama. 4 atau 5 raja tingkat 9, jumlah ini tidak besar dibandingkan dengan dunia gelap. Yang lebih ia khawatirkan sekarang adalah kemana perginya para peserta kekacauan besar itu. Wan Ren hanya mengatakan bahwa Dunyi telah melukai 300 penguasa lapisan ke-9 dengan parah, tetapi dia tidak mengatakan bahwa Dunyi telah membunuh 300 penguasa lapisan ke-9 ini. Jadi mereka pasti masih hidup, tetapi di mana mereka? Mengapa mereka tidak muncul? Mengapa makhluk-makhluk di dunia gelap tidak tahu tentang mereka? Saat berjalan di dunia bawah, Laura memberitahu Julian beberapa hal tentang dunia gelap. Alam baka itu luas sekali, tidak kalah dengan alam luar. Sebelum aku menyadarinya, aku telah berada di inti dunia bawah, Gunung Yueming. Gunung Yueming dulunya merupakan gunung suci untuk kultivasi raja yang kuat, tetapi sekarang ditempati oleh Laura dan Arul. Sukun. Selamat datang kembali, Sukun. Sepanjang jalan, semua orang kuat Gunung Yueming berlutut dengan satu kaki di tanah untuk menyambut kembalinya Laura. Begitu kami tiba di gerbang Gunung Yueming, Arul muncul. Arul mengenakan jubah hitam. Dia melirik Julian dan sedikit mengernyit. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Laura di samping Julian sambil tersenyum. Laura, kamu kembali. Laura mengangguk. Arul melirik Julian lagi, lalu menatap Laura dan bertanya, mengapa kamu membawanya ke dunia gelap? Laura berkata, saya tahu bahwa leluhurmu adalah makhluk hidup yang ikut serta dalam kekacauan besar. Kamu pasti tahu beberapa cerita tersembunyi tentang kekacauan itu. Menurut informasi yang dapat dipercaya, ada sekitar 300 raja tingkat 9 yang ikut serta dalam kekacauan besar itu. Raja-raja ini mengepung makhluk hidup dan semuanya terluka parah pada akhirnya. Ketika Laura mengatakan ini, senyuman di wajah Arul membeku, digantikan oleh ekspresi serius. Laura melanjutkan, saya mendengar dari dunia luar bahwa pria kuat misterius ini bernama Dunyi. Kali ini saya membawa Julian ke dunia gelap terutama untuk mengenal Dunyi. Arul mengerutkan kening dan berkata, aku benar-benar tidak mengerti ini. Aku harus kembali ke keluargaku dan mencari buku-buku kuno. Mungkin ada catatan di buku-buku kuno keluargaku. Laura tampak bersyukur dan berkata, Arul, terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini. Ini sangat penting bagiku. Arul mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu aku akan segera kembali ke keluarga dan memeriksanya. Laura mengangguk. Arul tidak mengatakan apa-apa lagi. Sosoknya melesat dan menghilang di tempat. Laura mengundang Julian untuk memasuki Gunung Yueming. Ayo pergi, tinggallah di sini untuk saat ini, Arul akan segera kembali. Julian berkata, saya tidak akan tinggal di sini untuk saat ini. Kali ini saya datang ke dunia gelap untuk mencari tahu tentang Dunyi. Saya juga harus menemukan makhluk hidup yang banyak membantu saya ketika saya masih sangat lemah. Jing Hong, tanya Laura. Ya, Julian mengangguk. Aku akan pergi mencarinya bersamamu. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa mencarinya sendiri. Ada aura jiwa Jing Hong yang tersisa di istana abadi di tanganku. Selama Jing Hong berada di dunia gelap, aku bisa menemukannya melalui aura jiwa ini. Jing Hong dan Julian memiliki hubungan sebagai guru dan teman.
Saya telah belajar banyak darinya dan dia telah memberi saya banyak bimbingan. Saya dapat mengatakan bahwa dia adalah guru saya. Kami telah mengalami banyak hal bersama dan dia juga dapat dikatakan sebagai teman yang sangat baik. Kematian Jing Hong merupakan pukulan besar baginya. Namun, setelah mengetahui Jing Hong akan memasuki dunia gelap, dia tidak lagi pesimis. Selama kita berada di dunia yang gelap, cepat atau lambat kita akan bertemu. Sekarang, waktunya bertemu. Dia telah menunggu hari ini sejak lama. Kalau begitu aku tidak akan membawamu ke sana. Laura menatap Julian dan berkata, aku akan menunggumu di sini, tetapi aku harus mengingatkanmu bahwa ada banyak area terlarang di 9 langit dan 10 bumi dunia gelap. Ada beberapa area terlarang yang bahkan tidak dapat dimasuki oleh Raja Lapisan ke-9. Kamu harus berhati-hati dalam perjalananmu untuk menemukan Jing Hong, dan jangan memasuki wilayah raja lain dengan gegabah. Di dunia gelap, ini disebut deklarasi perang. Julian mengangguk dan berkata, baiklah, aku mengerti. Aku akan memberitahumu. Setelah berkata demikian, dia menghilang dari tempat itu dan memulai perjalanan untuk mencari Jing Hong. Dia ingin sekali bertemu Jing Hong. Bersambung.